diberikan amanah. Amanah ini, ingat, sifat manusia kan mati, bodoh, buta, tuli, bisu, dan lemah. Ketika semua Allah pinjamkan, hati-hati, jangan keluar dari sini, ya. Jangan berkhianat dengan amanah Tuhan. Disitulah nanti diadakan perhitungan hisab. Kita tidak mikir ya, kita ini mau pulang, kita ini mau masuk alam kubur, kita ini bersiap dengan ketentuan Tuhan bahwa hisab, siksa itu menanti kita apabila kita tidak menyatakan hidup yang benar selama masih menapaki dunia yang nyata ini. Murid kan sudah dikatakan, ketika murid sudah dikenalkan akan dirinya, maka murid itu tidak akan menjalankan yang dinamakan maksiat. Murid itu tidak akan menjalankan yang namanya khianat. Ya. Manusia itu tidak akan memakai selendang Tuhan. Selendang Tuhan apa? Kesombongan. Seperti itu. Karena murid sudah mengenal dirinya, wujud jasmani, wujud rohani asalnya dari Tuhan. Tuhan ingin dikenal, maka dizohirkan. Zohirlah bapak, ibu, dan adik. Dalam artian apa? Ini di majelis saya nyatakan supaya paham, bapak, ibu, dan adik-adik itu tidak lain dari orangnya ini loh. Paham nggak sampai ini? Tapi kenapa manusia mempunyai sifat yang tidak baik? Mengapa manusia mempunyai sifat kehewanan dan sifat syaiton? Kenapa? Karena manusia tidak belajar hakikat dirinya, tidak menerima kenyataannya bahwa ini semua milik Tuhan. Dan inilah yang menjadi sumber siksa api neraka, sumber siksa alam kubur, sumber yang dinamakan nanti dipertanyakan pertanggungjawabannya di alam kubur. Itu yang dinamakan hisab. Ini hidupnya Tuhan. Kenapa engkau hidup di dunia selalu menyalahi aturan tuh? Ini manusia seperti ini. Makanya Tuhan mengatakan, kalau engkau mau hidup semaumu di dunia, terserah. Tapi kepastianku akan datang. Umurmu terbatas di dunia ini. Ada expirednya. Ingat, kita nyata mau pulang ke negeri kampung halaman kita, bukan di sini. Kenapa tidak sadar-sadar? Kenapa manusia tidak mau merubah sifat yang tidak baik di dalam dirinya? Kenapa? Karena banyak murid, banyak umat setelah dipahamkan belum timbul kesadaran dirinya. Dia bisa duduk saat ini, detik ini, mendengarkan dimanapun murid berada, entah itu di Jawa, entah itu di mana saja, karena ada daya hidup. Bisa duduk. Mayat bisa duduk lah? Tidak bisa. Tidak bisa. Mayat tidak bisa duduk karena ada hidup. Hidup nyata menjadi ruh di dalam diri kita. Dinyatakan lagi karena manusia tidak paham ruh, dinyatakan lagi menjadi nyawa. Nyawa masih halus, tidak paham lagi. Dinyatakan lagi menjadi tidak ada yang tahu napas. Tahu ya? Hembuskan. Nah, kalau ada napas ada nyawa, kalau ada nyawa ada ruh. Kalau ada ruh dikatakan insan. Insan inilah sebenarnya hamba. Sebenar-benarnya hamba, inilah sifat Tuhan. Sifat Tuhan hakikatnya dikatakan Nur Muhammad. Nur inilah yang menjadi rahasia titik bak yang menjadi cikal bakal alam semesta.
wanita. Kan seperti itu dikatakan. Oke. Rahasia alit ini zat yang berdiri sendiri, ketika dimasukkan ke bak, timbullah titik. Ini loh anak beranak yang menanggung rahasia manusia. Pahamlah kita nih. Ini seorang laki-laki, ini seorang perempuan. Ketika huruf alif dimasukkan huruf ba, didorong maka menjadi anak beranak. Seperti itu. Berarti ini perihal kesucian. Maka ini harus sakral, harus ada pernikahan yang suci. Jangan sekali-kali engkau mendekati istrimu dengan hawa nafsu binatang, hawa nafsu syaitan. Karena seorang wanita bukan tempat menyalurkan syahwat. Ini kan amanah toh. Karena Tuhan ingin menyembunyikan rahasianya. Maka dikatakan, manusia inilah rahasiaku. Rahasiaku ini ada di dalam dirimu. Kenapa engkau tidak menghayati 7 sifatku? Maka sudah dikirim pelajarannya tadi malam. Yang hidup siapa? Tuhan. Yang melihat Tuhan. Makanya ketika melihat, Muhammad pun melihat. Ketika mendengar, Muhammad pun mendengar. Ketika berkalam, Muhammad pun bisa berkata-kata. Jadi ketika kita mengucapkan 3 nama suci, itu bukan mantra. Saya ulangi lagi supaya paham. Di perguruan diajarkan 3 nama suci untuk mengembalikan kesadaran hakikat jati diri, agar manusia fitrah kembali ke asalnya, suci lagi. Ketika zahir kita mengucapkan, kita tahu posisi kita ini kosong, tadinya tiada, gitu. Ini yang saya ceritakan, ini adat dulu ya. Adat itu penciptaan di alam semesta. Nanti saya ceritakan, ini ada adat, ada hakikat. Kalau hakikat, Adam ini sudah ada dari dahulunya. Karena Adam dikatakan inilah maha ruang, alam kesucian. Kalau di Jawa suwung. Ini ya. Dari tiada dia adakan. Setelah ada lupa sama Tuhan. Kebanyakan manusia seperti itu. Ya, hidup semaunya sendiri, kerja sakarepe dhewe. Ya tak? Napas ini tidak pernah diperhatikan. Napas sederhana, perguruan mintanya selalu ingatlah napasmu dengan ibadah. Barang siapa tidak mengingat napasnya, diisi dengan ibadah, berarti dia seperti hewan. Yang bilang bukan saya loh ya, Tuhan. Ayatnya sering saya kirimkan. Manusia tidak ada artinya di hadapan Tuhan ketika dia hidup tanpa mengingat Tuhannya. Berarti dia tidak terkoneksi dengan Tuhan. Apabila manusia tidak terkoneksi, tidak tersambung, tidak ingat, tidak menghayati, tidak memesrakan, berarti 2 saja pilihannya. Manusia ini kalau tidak menyambung sama Tuhan, berarti dia pasti menyambung dengan nafsunya. Entah itu ketika itu dia sedang mengejar dunia, nyambungnya dengan aluama. Disitulah hakikat wujud keberadaan wajahnya berubah di alam yang tidak terlihat menjadi wajahnya kambing, wajahnya menjadi wajah sapi, wajahnya menjadi wajah kerbau. Ya kan tidak lucu ya? Berangkat ke kantor pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilat, ya, kepalanya kambing.
Tapi kan Allah masih baik sama manusia, ditutupi wajahnya di antara manusia. Hanya kekasih-kekasih Tuhan yang bisa melihatnya. Ini banyak manusia yang tidak paham seperti ini. Nggih. Di masjid, jadi imam masjid, tidak ngerti hakikat ilmu diri, berani menjadi imam. Nah, imamnya siapa? Kamu. Jangan main-main. Menjadi imam tanggungannya berat. Mau dikemanakan? Ini makmum nih, sebanyakan. Imam itu kalau nggak ngerti ilmu hakikat kenal diri, jangan berani-berani jadi imam. Kasihan makmum, mau dikemanakan arahnya? Terjelungup lah ke jurang semua ini mau. Mengatakan Allahu Akbar, tapi diri masih mengakui dia yang sholat. Baca ayat Al-Quran lama-lama agar didengar enak, agar didengar hafalannya banyak. Ya, timbul yang namanya selendang ketuhanan dipakai. Dah habis dah ini orang nih, jatuh dah. Mengatakan Allahu Akbar itu kita sudah tidak ada. Inilah yang dikatakan nama suci yang pertama ada. Maka ketika kita tiada, jangan mengadakan yang bukan kepunyaan kita. Itu loh maksudnya. Kita punya kaki, punya tangan, jangan untuk merusak, jangan untuk menyakiti. Punya hati untuk selalu mengingat Tuhan. Tapi nyatanya yang diingat dunia semua tiap hari. Bangun tidur ingat kerjaan, mau tidur ingat masalahnya, bangun tidur buru-buru bekerja, mau tidur ingat PR-nya. Manusia ini sebetulnya menyusahkan hidupnya sendiri. Ini salah satu rahasia yang saya buka sekarang. Ketika murid ingin bahagia dunia akhirat, usahakan mau tidur jangan sampai memikir masalah sedikit pun. Ingat, mau tidur jangan memikirkan masalah sedikit pun. Bisa? Belajar? Dibuang. Masalah itu buang kalau mau tidur. Terus yang saya lakukan apa? Yang dilakukan ibadah, zikrullah, ibadah sholatul daim, ibadah sholawat, ibadah sholat tahajud, ibadah sholat taubat, ibadah istikharah. Banyak macamnya. Isi mau tidur itu ibadah saja. Itu yang baik. Itu nanti yang menuntun kita dekat dengan Tuhan. Karena keadaan kita mau tidur, gelombang pikiran ini menjadi gelombang theta. Gelombang yang tenang. Gelombang yang tenang ini sangat rawan. Ketika yang tenang ini diisi dengan masalah, maka kita bangun nanti pasti akan banyak masalah. Betul, praktekkan. Tapi ketika kita mau tidur, kita isi dengan ibadah, kita ini kan mau mati nih ceritanya. Zaman tidur mati enggak? Mati yang sementara. Nyatanya enggak bisa melihat, enggak bisa mendengar, enggak bisa bergerak. Bisa sampean bergerak. Nyawa sudah di genggaman Tuhan. Terserah Tuhan mau dikembalikan atau enggak. Dan ini final sebetulnya. Banyak manusia ketika finalnya tidak menyiapkan kepulangannya. Mau tidur mikir masalah, mau tidur Mohon maaf, akan kami lanjut video ke episode ketiga.